Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Henry dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Di hari ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah Pertemuan Pei Tai-he akan dihelat, apakah pergulakan kekuasaan Xi Jinping memasuki babak yang lebih dalam. Berbagai desas-desus mengenai apakah Presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping kehilangan kekuasaan baru-baru ini beredar luas di internet. Banyak rumor langsung menunjuk bahwa dalam pertemuan Pei Tai-he yang akan segera dihelat, faksi veteran akan melancarkan serangan menuntut Xi Jinping untuk mundur. Namun ada juga akademisi yang memiliki pendapat berbeda, meyakini bahwa kekuasaan Xi Jinping stabil dan pertemuan Pei Tai-he telah lama berubah sifatnya, serta pengaruhnya tidak lagi seperti dahulu. Namun seiring dengan dimulainya pertemuan Pei Tai-he, berbagai rumor seperti Xi Jinping kehilangan kekuasaan akan satu persatu teruji kebenarannya. Apakah akan ada perubahan dalam kekuasaan di tingkat atas Partai Komunis Tiongkok secara keseluruhan? Tentunya akan menjadi lebih jelas. Setiap musim panas, PKT yaitu Partai Komunis Tiongkok memiliki kebiasaan untuk mengadakan pertemuan penting atau pertemuan tingkat tinggi di distrik Pei Tai-he, kota Qinhuangdao yang berdekatan dengan Beijing untuk membahas masalah-masalah besar dalam partai. Dunia luar umumnya menyebutnya sebagai pertemuan Pei Tai-he karena tingkat partisipan yang tinggi termasuk tim kepemimpinan Komite Sentral PKT, Dewan Negara, Kongres Rakyat Nasional, Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, Komite Militer Pusat, serta para pemimpin pusat yang telah pensiun dan keputusan yang dibuat seringkali akan menyangkut kebijakan yang sangat krusial. Namun menjelang pertemuan Pei Tai-he tahun ini, berbagai desas-desus bertebaran menyatakan bahwa Xi Jinping telah kehilangan kekuasaan besar dan sangat mungkin dalam pertemuan tersebut ia akan ditantang oleh faksi veteran untuk mundur. Peneliti dari Institut Keamanan Nasional yaitu Akademi Penelitian Keamanan Nasional Shen Mingshi akan mendukung pandangan ini, berpendapat bahwa Xi Jinping mungkin tidak dapat mempertahankan posisinya yang tinggi. Ia menyampaikan pada dasarnya tren besar menunjukkan bahwa Xi Jinping karena masalah internal dan eksternal serta faktor kesehatan pribadinya, ditambah lagi ia sekarang tidak menguasai kekuatan militer, maka sekelompok anggota faksi veteran menuntutnya untuk mundur. Hal ini kemungkinan besar sudah pasti, terutama dengan disahkannya peraturan kerja badan-badan terkait musyawarah pusat beberapa hari yang lalu. Hal itu memang membuktikan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk memungkinkan beberapa anggota faksi veteran dapat campur tangan dalam keputusan Komite Tetap Politbiro. Dengan dasar legislasi ini, secara umum Xi Jinping seharusnya mundur dan ini seharusnya cukup pasti. Shen Mingshi menekankan sekarang hanya tinggal masalah jabatan mana yang akan dilepas oleh Xi Jinping. Apakah setengah pensiun atau pensiun penuh? Lalu apakah akan mundur dalam sidang pleno keempat atau pada Kongres Partai ke-21? Dan berbagai versi ini masih dalam tarik ulur antara dua atau banyak pihak. Terutama siapa yang akan menjadi sekretaris jenderal atau apakah sekretaris jenderal juga akan merangkap jabatan sebagai ketua Komisi Militer Pusat. Semuanya masih belum pasti. Namun ia berpendapat begitu ada kesimpulan dalam pertemuan Pei Tai-he, maka sidang pleno keempat mungkin akan diadakan pada bulan Agustus, dilaksanakan sesuai dengan hasil konsultasi. Jika tidak, kemungkinan akan ditunda. Namun Profesor Sun Kuo-xiang dari Institut Studi Asia Pasifik dari Universitas Nanhua di Taiwan bersikap skeptis terhadap hal ini. Ia berpendapat Xi Jinping telah berkuasa selama bertahun-tahun dan kekuasaannya telah lama stabil. Terlebih lagi semenjak saat Xi Jinping mengawal Hu Jintao keluar dari ruang sidang Kongres Rakyat Nasional, hal itu telah mengisyaratkan bahwa PKT telah memasuki era Xi Jinping 3.0, di mana konsep veteran telah tidak ada. Artinya sekarang hanya ada pertanyaan, apakah Xi Jinping menghormati para veteran dan tidak ada veteran yang bisa mendikte atau memerintahnya.